Candi Portibi merupakan sekumpulan candi yang terdapat di Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Candi-candi tersebut tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Pane, Siromambe, dan Sungai Barumun. Terdiri dari setidaknya 16 kompleks percandian, atau dalam bahasa setempat lebih dikenal sebagai biaro atau biara, yang merupakan adopsi dari kata dalam bahasa Sanskerta. Vihara yang berarti tempat belajar mengajar dan ibadah, khususnya bagi penganut agama Buddha. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih lanjut, silakan klik subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Silakan duduk manis dan selamat mendengarkan. Sebagian pihak menyebutkan Candi Portibi ini merupakan peninggalan kerajaan Panai dan sebagian lagi menyebutkan sebagai peninggalan kerajaan Portibi. Kerajaan Portibi berarti kerajaan dunia atau bumi. Dalam bahasa Batak, Zulkifli Marbun mengatakan bahwa kerajaan Portibi ini merupakan aliansi dari kerajaan Panai. Beberapa ahli yang sudah melakukan riset penting di Candi Bahal antara lain Franz Junghun pada tahun 1846, von Resenberg pada tahun 1854, Kerckhoff pada tahun 1887, Steinkolenval pada tahun 1920 dan 1925, Dihan pada tahun 1926, Krom pada tahun 1923, dan F.M. Sinitger yang dikenal berjasa mengungkap sejarah kepurbagalaan di Sumatera. Catatan tertua mengenai kapan ditemukannya kompleks biaro di Padang Lawas diperoleh dari Franz Junghun, seorang ahli geologi dan komisaris Hindia Timur pada tahun 1846. Setelah Junghun, kemudian berturut-turut dikunjungi oleh von Resenberg pada tahun 1854 dan Kerckhoff pada tahun 1887. Von Resenberg dari Padang Lawas membawa beberapa fragmen arca untuk ditempatkan di Museum Batavia. Arca yang dibawa antara lain sebuah arca Buddha. Kerckhoff, seorang kontrolir di Tapanuli, dalam tulisannya menyebutkan biara Sipamutung dan kuburan di Gunung Tua. Selain itu, ia juga mempublikasikan secara rinci mengenai temuan-temuan hasil pengumpulan Franz Junghun di Padang Lawas. Dari sekian banyak laporan dan tulisan mengenai percandian di Padang Lawas, tulisan Sinitger lah yang terlengkap, karena ia adalah seorang kurator di Museum Palembang dan pelopor ekspedisi arkeologi di Sumatera pada tahun 1935 dan 1936. Menurut Sinitger, biaro-biaro di Padang Lawas dibangun bersamaan dengan stupa-stupa di Muara Takus, yaitu sekitar abad ke-12. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa biaro-biaro di Padang Lawas dibangun pada abad ke-11 sampai 14 Masehi. Pendapatnya ini didasarkan atas pembacaan dan tulisan-tulisan singkat yang ditemukan di situs tersebut. Seorang peneliti asal Belanda bernama Krom menulis tentang Padang Lawas pada tahun 1923. Dia menyebutkan bahwa peninggalan-peninggalan di Padang Lawas disebut Onjevans, yang berarti gaya seni pahat bangunan-bangunan di Padang Lawas tidak mirip dengan gaya seni pada bangunan-bangunan di Jawa. Dalam telaahnya, ia melihat banyak persamaan dengan pahatan di India Selatan atau Asia Tenggara Daratan, dan Krom menghubungkan peninggalan di Padang Lawas dengan Sriwijaya. Sedangkan pada tahun 1930, Bos mengajukan suatu teori bahwa masyarakat pendukung biaro di Padang Lawas adalah pemeluk agama Buddha aliran Vajrayana. Anggapannya ini didasarkan pada indikator artefak yang ditemukan beberapa arca dan relief yang menggambarkan wajah-wajah yang menyeramkan dan prasasti singkat yang bertuliskan mantra-mantra aliran tantris. Candi-candi di Desa Bahal, yaitu Candi Bahal 1, Candi Bahal 2, dan Candi Bahal 3, adalah 3 di antara 26 reruntuhan candi yang tersebar di atas tanah seluas 1.500 km persegi di kawasan Padang Lawas. Ada dugaan bahwa Candi Bahal ini tidak dibangun umat Buddha, karena tiada situs patung Buddha ditemukan di sana. Satu-satunya ornamen yang tertinggal sebagai simbol pemujaan adalah patung singa dan pahatan-pahatan aneh di dinding candi. Dari temuan sejumlah artefak, analisa konstruksi bangunan beserta materialnya yang dominan dengan bata merah dengan ukuran beragam, batuan tuf atau bisa dibilang batuan sungai untuk arca dan batuan kapur memunculkan dugaan kuat bahwa candi ini berkaitan dengan agama Buddha beraliran Vajrayana. Adapun nama-nama candi di kawasan Padang Lawas ini antara lain Candi Bahal 1, Candi Bahal 2, Candi Bahal 3, Candi Sitopayan, Candi Bara, Candi Pulo, Candi Sipamutung, Candi Tandihat 1, Candi Tandihat 2, Candi Sisangkilon, Candi Manggis. Di Desa Bahal, terdapat 3 situs candi yang saat ini sudah dipugar. Selanjutnya, ketiga candi itu diberi nama Candi Bahal 1, Bahal 2, dan Bahal 3. Tempat-tempat ibadah tersebut berdiri di tepian Sungai Batang Pane. Sebagai teori yang berkembang, kemungkinan Sungai Batang Pane pernah menjadi lalu lintas perdagangan. Candi Bahal 1 merupakan candi terbesar yang telah dibugarkan dan diberi kawat berduri pemagar kompleks candi seluas 2.744 meter persegi.
Dengan begitu, Bahala 1 merupakan candi terluas yang telah selesai dipugar bersama 4 perwaranya, yakni candi kecil di samping kiri dan di depannya berbentuk bujur sangkar, menyerupai altar. Candi Bahala 2 dipugar pada tahun 1995 dan Candi Bahala 3 dipugar pada tahun 1996. Beberapa kilometer dari Candi Bahal terdapat kompleks Candi Pulo atau Barumun dan juga Candi Bara serta Candi Sitopoyan. Candi Sipamutung berada di Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah. Lokasi candi berjarak sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Padang Lawas, Sibuhuan. Kompleks candi berjarak 250 meter dari pinggir aliran Sungai Barumun. Candi ini terdiri dari sebuah biaro induk dan 6 candi perwara yang saat ini sudah dipugar. Di daerah Joreng Belangah terdapat 2 situs candi yakni Tandihat 1 dan Tandihat 2. Di Desa Sangkilon, Kecamatan Barumun, terdapat candi yang dikenal sebagai Biaro Si Sangkilon. Jarak lokasi dengan ibu kota Kabupaten Sibuhuan sekitar 9 km. Runtuhan Biaro Si Sangkilon berupa beberapa gundukan tanah yang terletak di tengah areal persawahan sekitar 20-30 meter menuju arah utara, terbentang Sungai Si Sangkilon atau disebut anak Sungai Barumun di daerah hulu. Di kompleks percandian Padang-Lawas ditemukan juga beberapa prasasti dengan berbagai jenis, sehingga bukan hanya di Jawa ditemukan prasasti. Prasasti-prasasti tersebut memiliki berbagai variasi, mulai dari prasasti berbahan batu, emas, biraksara Palawa maupun biraksara pasca Palawa, dan apabila dilihat dari isinya terdapat berbagai hal yang berbeda dalam interpretasinya. Prasasti yang ditemukan di kompleks percandian Padang-Lawas diantaranya Prasasti Aik Sangkilon, Prasasti Tandihat 1, Prasasti Tandihat 2, Prasasti Batu Gana 1, Prasasti Batu Gana 2, Prasasti Sitopoyan 1, Prasasti Sitopoyan 2, Prasasti Lobu Dolok 1, Prasasti Lobu Dolok 2, Prasasti Lobu Dolok 3, Prasasti Raja Sori Taon, Prasasti Candi Manggis, Prasasti Gunung Tua, dan lain-lain. Prasasti-prasasti ini disimpan di Museum Nasional Jakarta maupun Museum Negeri Sumatera Utara. Selain candi dan prasasti, ditemukan juga bendungan kuno raksasa yang terdapat di Desa Aloban, Lurah Sitobu. Bendungan ini berukuran panjang hempangan sekitar 150 meter dan ada juga bendungan ukuran sedang di Sihaborgoan. Kedua bendungan tersebut tidak lagi diketahui oleh masyarakat sejarahnya karena diperkirakan seumuran dengan candi-candi tersebut. Diduga bendungan yang dibangun oleh masyarakat tambang Batak tersebut dihancurkan oleh Rajendra Chola saat akan menjajah wilayah tersebut. Perusahaan tersebut ditujukan untuk memonopoli sistem pertambangan. Namun sangat disayangkan bahwa kebesaran peninggalan sejarah yang masih dapat terlihat sampai sekarang semakin hari semakin mengalami kerusakan, baik oleh alam dan juga dirusak oleh para pencari harta karun.